Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Kali ini saya akan bahas masalah satropinid di luar perspektif, ya. Pembahasan kali ini yaitu masalah satropinid di luar perspektif. Memang satropinid itu siapa, ya? Sudah sering saya katakan bahwa satropinid menurut yang saya tahu yaitu Pak Jokowi, ya, Presiden Indonesia saat ini. Sampean percaya saya katakan itu, walaupun sampean tidak percaya, saya akan tetap mengatakan yang saya tahu. Ya, Pak Jokowi itu menurut saya satropinidnya. Kenapa? Karena yang saya tahu bahwa tidaklah seseorang yang dipilih oleh Allah itu selalu tampak seperti apa yang sampean bayangkan. Ini yang jelas seperti itu. Kalau diceritakan misalkan seperti saat ini, ya, sampean menganggap bahwa Kanjeng Rasul itu sempurna, tidak ada cacat, tidak ada salah semacam itu. Ini kan 1400-an tahun yang sekarang ini, ya toh. Tapi yang sebenarnya seperti apa Kanjeng Rasul waktu di hidupnya dulu, kita tidak pernah tahu toh. Ya, seperti itu. Makanya jikapun saya katakan bahwa Pak Jokowi ini adalah satropinid, mungkin sampean mengolok-olok saya, ya. Tapi kalau dilihat benar-benar, ya, bahwa Pak Jokowi ini sudah 5 kali menjadi, mulai dari Walkot 2 kali, kemudian gubernur, kemudian presiden 2 kali. Ini sungguh di luar, sebenarnya kalau dilihat dari itu, ya, ini di luar ekspektasi sebenarnya, ya. Tapi kalau melihat orangnya, saya katakan ini di luar perspektif. Karena apa? Karena jangankan dibayangkan, ya, toh Pak Jokowi seperti itu. Seperti yang tidak seperti yang sampean ilustrasikan, gitu. Tapi kalau dilihat secara benar-benar dengan, ya, seperti penglihatan saya mengatakan bahwa keberhasilan Pak Jokowi misalkan mengakuisisi Freeport 51%, kemudian blok minyak di Mahakam, kemudian blok rokan di Riau kalau nggak salah, ya, yang dimiliki oleh Chevron, kemudian pembubaran Petral, kemudian ini di Bank Swiss itu pokoknya, ya, saya lupa. Itu sesuatu capaian, ya, sebenarnya di luar ekspektasi, ya. Ya. Tapi kalau melihat orangnya, ini di luar perspektif. Kenapa? Sampai membayangkan orangnya itu Pak Superman misalkan, ya, superhero. Tapi kelihatan yang muncul saat ini justru seperti Pak Jokowi.
Walaupun kalau dikatakan apa kebijaksanaan seperti Bathara Krishna, ini Pak Joni sudah menunjukkan kesabarannya, kemudian keberanian hatinya seperti Baladewa ini sudah terjadi, ya. Tapi kalau dilihat orangnya, ini di luar perspektif, ya. Seperti ya, orangnya seperti itu aja. Tidak berlebih, tidak mengada-ada, natural, apa adanya saja. Kalau dia menjadi presiden tidak tampak kalau dia begitu nengrat seperti itu. Perawaannya seperti apa ini? Seperti orang biasa. Bahkan kalau seperti yang di dalam Gowang Sesiwangi, kalau berpakaian orangnya tidak pantas ya, ini sudah apa ya, itu ya, istilahnya Pak Joko ini seperti kriteria yang dimaksud dalam Gowang Sen, seperti itu ya toh. Tapi saat sampean melihatnya tidak seperti sampean yang bayangkan, ya tentu Pak Jokowi di luar perspektif, ya. Sampean gambarkan. Tapi kalau yang apa ini pengetahuannya, kemudian seorang visioner yang mempunyai visi apa ini pembangunan infrastruktur, kemudian menyambungkannya dengan tol darat dan tol darat misalkan, ini sangat brilian. Itu justru di luar ekspektasi, ya. Kalau dipandang dari kriteria pengetahuannya, tentu di luar ekspektasi jika sampean melihat apa yang di Pak Jokowi ini, ya. Tapi kalau sampean memandang orangnya, ya itu di luar perspektif, ya. Kok seperti itu, ya. Pemimpin yang dibayangkan bak superhero ternyata macam Pak Jokowi ini, ya. Bahkan sampean membayangkan Setro Piningit ini bak gagahnya seperti Gatot Kaca misalkan, seperti Krishna, seperti Baladewa misalkan. Tapi yang saya tunjukkan seperti Pak Jokowi ini, tentu perawaan Pak Jokowi ini di luar perspektif, ya. Tapi kalau dilihat dari visi misi, kemudian dari kemampuan apa ini kemampuan memimpin, kebijaksanaannya, kemudian welas asihnya, ini di luar ekspektasi tentunya. Dan ini masuk dalam kriteria Pak Jokowi, nggak salah. Tapi kalau melihat orangnya, memang di luar perspektif, ya. Semacam itu, ya. Dan itu sangat mungkin. Karena apa? Karena seperti yang sering saya katakan, bahwa Allah cara menunjuknya seseorang yang dipilih menjadi utusannya, menjadi rasul, menjadi nabi, ya itu ya biasanya seperti itu, di luar perspektif, ya, di luar perspektif. Walaupun kalau dia dipandang dari segi fisiknya, ini bisa di luar ekspektasi tentunya, ya. Semacam itu. Oleh karena itu, janganlah menilai seseorang hanya karena kamu sampean itu merasa menyenangi atau tidak menyenangi saja. Tapi lihatlah secara keseluruhan dengan keadilan, ya.
Kalau sampai hanya memandang kekurangannya Pak Jokowi saja, tentu tidak akan melihat kebaikannya Pak Jokowi, ya toh? Ya. Makanya berlakulah adil terhadap apapun, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Ya. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, semacam itu. Kemudian jika saya katakan Pak Jokowi ini adalah Satrio Piningit, ini juga tidak mengada-ada. Kenapa? Power yang diberikan oleh Allah terhadap Pak Jokowi ini benar-benar nyata. Misalkan ini saya katakan Pak Jokowi sudah menang 5 kali dalam pemilihan Walkot, Gubernur dan Presiden, ya. Kemudian pengambilan mengakuisisi Freeport 51%, kemudian pengambilan Blok Mahakam, Blok Rokan, dan banyak yang lain. Tentu ini tidak bisa dipandang remeh. Karena apa? Karena toh presiden-presiden sebelumnya juga belum mampu mengambil seperti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tentu ini adalah pertolongan Allah. Tentu pertolongan Allah. Tanpa campur tangan pertolongan Allah, Pak Jokowi pun tidak mampu seperti itu, ya toh. Oleh karena itu inilah yang saya maksud, bahwa Satrio Piningit ini saat ini sudah benar-benar muncul, yaitu Pak Jokowi itu. Walaupun saya sangat tahu kan sampai meremehkannya, ya seperti itulah orangnya, sabar, ya. Tapi saya sangat yakin sampean selalu mengilustrasikan bahwa Pak Jokowi ini otoriter, menggiring opini bahwa Pak Jokowi tidak pro rakyat, semacam itu. Tapi toh yang dilakukan Pak Jokowi justru sebaliknya, seperti apa yang sampai narasikan itu. Pak Jokowi terhadap rakyat kecil sangat menghargai, ya. Kemudian ini berani mengambil harta milik Cendana yang sudah diputus 4 triliun itu, ya toh. Ya. Karena yang selama ini yang saya tahu, yang berani melakukan itu ya Pak Jokowi ini. Tentu kalau tidak ada power yang diberikan oleh Allah, tentu dia juga tidak mampu. Oleh karena itu, saya sangat meyakini bahwa Satrio Piningit yang sampean harapkan itu sebenarnya sudah diberikan oleh Allah, yaitu Pak Jokowi ini. Jika sampean masih memandangnya dari sisi kekurangannya, ya tentu sampean tidak akan melihat sisi kelebihannya, ya toh. Itu sudah seperti yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, bahwa Allah juga mengambil pilihan seseorang ini yang diutus, ya, baik menjadi Satrio Piningit atau Rasul atau Nabi, itu dari golongan kamu dan di saat zamannya kamu. Jadi tidak misalkan ada seorang Rasul atau Nabi pergi ke pasar dan makan makanan seperti manusia biasa. Ya memang demikian, itulah Allah memilih seseorang menjadi kekasihnya atau menjadi pilihannya. Jadi tidak seperti dipilihnya seperti malaikat, ya tidak seperti itu. Kemudian dipilihnya seperti superhero, ya, Superman misalkan, tidak seperti itu. Ya natural saja, ya. Allah memilihnya dari golongan sampean-sampean, dari golongan manusia itu sendiri, ya.
Ya, inilah saya katakan bahwa Pak Jokowi ini di luar perspektif sampai selama ini. Kenapa? Ya wujudnya seperti itu. Padahal kalau dilihat kening Pak Jokowi lebar, hidungnya juga mancung. Tapi memang kalau dilihat ya seperti itu. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.